Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang sholat. Nah, nanti dibagi beberapa bagian. Yang pertama, menggali alasan mengapa kita perlu sholat. Selanjutnya, mendiskusikan latar belakang perintah sholat. Kemudian yang terakhir, mendiskusikan bagaimana Nabi sholat. Yang pertama, menggali alasan mengapa kita perlu sholat. Alasan yang pertama adalah sholat merupakan cara untuk mencegah zina. Sudah ada di dalam Al-Quran, di surat Al-Ankabut ayat 45, yang artinya, bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab atau Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah atau sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Oke, coba buka surah Al-Ankabut ayat 45 deh. Kok deh sih, Kak? Kayaknya itu Arabnya ada yang kebalik-balik ya. Kamu copy paste kan? Iya, Kak. Kayaknya coba kamu buka dulu Al-Ankabut ayat 45. Iya. Coba baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholah. Innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar wal zikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Oke, berarti besok-besok diteliti lagi kalau membuat PPT apalagi Kopas Arab, soalnya kalau di copy paste nanti pasti hancur kalau di itu ya. Iya, Kak. Oke, silakan dilanjutkan. Alasan yang kedua adalah sholat merupakan tiang agama, yaitu Rasulullah telah bersabda, sholat itu tiang agama, barang siapa meninggalkan sholat, maka sesungguhnya dia merobohkan agama. Alasan yang ketiga adalah sholat merupakan kunci masuk surga. Rasulullah bersabda, kunci surga adalah sholat. Alasan keempat, sholat merupakan amal yang menentukan di hari perhitungan. Rasulullah bersabda, sesungguhnya pertama kali yang diperiksa dari amal seseorang hamba pada hari kiamat adalah sholatnya. Jika didapati sholatnya sempurna, maka diterima sholat dan semua amalannya. Dan apabila sholatnya ada yang kurang, maka ditolak sholatnya juga semua amalannya. Selanjutnya, Oke, sebentar saya. Itu kan tadi apa judul besarnya? Yang pertama menggali pentingnya sholat ya. Ya, alasan sholat, Kak. Oke, coba kamu ada Al-Quran terjemah nggak? Ada. Coba buka Al-Quran Surah Az-Zariyat ayat 56. Bentar, ternyata Al-Qurannya ada cicak, saya kaget. Aduh, ini di record loh padahal. Aduh.
Tadi surat apa, Kak? Az-Zariyat ayat 56. Apa, Kak? Az-Zariyat. Ada nggak, Dek? Ketemu nggak? Quran Al-Zariyat itu surat keberapa, Kak? surah ke-51 kayaknya deh. Coba buka dulu. Sudah, Kak. Oke, baca. Wa innad dinalawaki. Dan sungguh hari pembalasan pasti terjadi. Iya kok, Dek. Itu kok. Sebentar ya, Kak Rizka. Ambil Al-Quran dulu coba. Tadi kamu baca surah apa, Dek? Surah Az-Zariyat ayat 6. Coba ulangi lagi. Ayat 56 itu yang mana? Saya ulang ya, Kak. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Baca artinya? Aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Nah, itu bisa dimasukkan ke alasan kenapa kita harus sholat. Gitu. Karena sholat kan ibadah. Nah, Allah itu kan menciptakan manusia dan jin untuk beribadah kepada Allah. Jadi, itu bisa dimasukkan ke alasan mengapa kita harus sholat. Gitu. Bagus. Silahkan dilanjutkan. Yang ini dulu deh. Nah. Selanjutnya yaitu latar belakang perintah sholat. Perintah sholat 5 waktu untuk pertama kalinya diterima dan diwajibkan kepada umat Islam, tepatnya pada 27 Rajab tahun kedua sebelum Hijriah. Yang mana saat itu Nabi Muhammad SAW melaksanakan Isra dan Mi'raj dimulai dari Masjidil Haram atau Makkah ke Masjid Al-Aqsa, Palestina, dengan mengendarai burak bersama malaikat Jibril naik ke langit. Saat itu Nabi SAW menerima perintah sholat 5 waktu di Sidratil Muntaha atau Baitul Ma'mur. Pada mulanya, perintah sholat wajib dilaksanakan 50 kali dalam seharinya. Kemudian Rasulullah turun dan bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam. Beliau menceritakan perihal perintah sholat tersebut. Namun, Nabi Musa alaihi salam menyarankan kepada Rasul agar kembali kepada Allah untuk meminta keringanan. Setelah berkali-kali Rasul menghadap Allah dan meminta keringanan, akhirnya ditetapkanlah sholat 5 kali dalam sehari semalam.
Islam ditegakkan oleh perkara yang disebut rukun Islam, yaitu membaca dua kalimat syahadat, mengerjakan sholat 5 waktu dalam sehari semalam, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan melaksanakan ibadah haji bagi yang mempunyai kemampuan. Selanjutnya, bagaimana Nabi sholat? Di sini terdapat hadis yang bunyinya Solu kama ro'aitumuni soli. Usolli. Yang artinya, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihatku atau Rasulullah sholat. Sebenarnya kita itu sholat sudah menirukan Rasulullah, karena ada ulama yang mengatakan bahwa kita itu sholat karena ajaran dari Rasulullah. Jadi Rasulullah itu sholatnya persis sama kita, dan bukan Rasul meniru kita, tapi kita sudah meniru Rasul. Oke, lanjut. Oke, udah selesai ya ini ya. Oke, teman-teman, ada yang mau bertanya nggak terkait sholat? Itu tuh temannya Grandis tuh, suruh tanya Grandis, teman kamu. Ini Amel, Kak. Oh, Amel mau bertanya nggak? Amel mau tanya nggak? Enggak, ya udah Grandis berarti yang bertanya. Kamu bisukan, Grandis, kamu matiin mic-nya. Fatimah, silahkan. Oh, halo Ima. Ima, kamu mau bertanya apa, Ima? Halo, Isyana. Ini Wajib buat on cam. ya, Kak? Wajib on cam, Ima. Kalau nggak on cam nanti aku aduin nanti. Ya Allah, Masya Allah. Sebentar ya, Kak. Coba lihat nih. Coba lihat Kak Rizka ya. Nih, lihat Kak Rizka ada di mana nih. Cepetan. Tuh, nanti kalau kalian nggak on cam, nanti aku aduin nanti. Sudah on cam, Kak. Good job. Lanjut. Mau tanya apa tadi? Iya, buat Isyana. Kalau misalnya aku kentut, tapi nggak ada baunya, nggak ada. Ini pasti kalau bertanya krik-krik. Enggak, Kak. Beneran ini serius, Kak. Kalau kentutnya Iya. ada baunya, nggak ada bunyinya, batal nggak Isyana? Coba Tolong itu ya, gimana? jawabannya Isyana sangat perlu. Bismillah. Tuh. Jadi kamu sadar nggak kalau kamu kentut? Kayak kamu merasa kalau kamu kentut nggak? Kalau walaupun itu nggak bau, tapi kamu merasa kamu kentut, ya itu batal. Diulang lagi wudhu dan sholat. Iya, aku sadar tapi kayak nggak sadar. Tuh, gimana sadar kayak nggak sadar? Mungkin gini, mungkin Ima itu nahan ya, Ima ya? Kamu nahan ya? Kan hilang, dia tuh suka hilang-hilangan. Ima, pertanyaannya dijawab lagi. Kamu Kenapa? nahan kentut nggak? itu tuh kamu ngerasa pengen kentut tapi ditahan kan? Enggak, Kak. Terus gimana? Kayak gimana ya ngejelasinnya? Coba jelasin. Isyana, itu loh kayak nggak sengaja kelepasan paling. Oh ya, berarti gimana itu Kak Isyana? Coba jawab Kak. Ya, karena kan kentut pasti mengeluarkan bunyi dan bau kalau nggak sengaja, terus waktu sholat itu tetap batal karena kan itu bagian dari
Iya, bagian dari sesuatu yang keluar dari dubur. Tapi kan nggak bau. Tapi kan kamu sadar kalau kamu kentut. Nggak ada bunyinya, Isyana. Intinya batal. Oke. Ya, oke deh, makasih. Berarti harus diganti, Kak Ima. Kamu dulu udah diganti belum? Harus Saya nggak pernah, Kak, itu cuma pertanyaan visioner saja. Aduh, orang ini pengen diapain? Oke, gini ya. Kalau misalnya kan ada orang yang pengen kentut pas sholat, terus ditahan gitu. Kalau misalnya dia merasa emang keluar, walaupun ya ada Pak Amin lagi. Pak Amin, saya malu loh, Pak. Kalau misalnya gini ya Dek ya. Kan ada beberapa bunyi ya Dek ya, kentutnya. Kalau misalnya emang kerasa nih ya Dek, emang kerasa kayak bes gitu aja tuh udah dikategorikan kentut gitu. Kecuali kalau kita merasa kita udah nahan dan memang kayak udah ditahan sekuatnya gitu loh Dek. Dan itu kayak kamu yakini nggak keluar karena memang belum kerasa keluar, itu berarti tidak dihukumi kentut dan sholatnya masih lanjut gitu. Tapi kalau misalnya emang kamu nahan tapi udah kayak ngerasa kayak sedikit bunyi gitu ya, kamu merasa berbunyi, entah itu bes atau dut atau apa, nah baru itu batal gitu. Paham? Paham nggak? Gimana, Kak, kalau berbunyi ya, Kak? Iya, misalnya nih Kakak Ima itu lagi apa? Takbiratul ihram ya. Takbiratul ihram perutnya sakit, terus Kakak Ima ini menahan. Nah, karena kamu itu kayak nahannya itu yakin bisa menahan dan nggak keluar, maksudnya kayak berembes gitu aja hilang, itu berarti masih lanjut sholatnya. Tapi kalau misalnya kalian nahan, tapi kalian sudah merasa kayak bes atau dut atau apa, nah itu baru batal. Udah ya, jangan bahas ini ya. Allah. Itu ya, intinya itu ya, Kakak Ima. Kak, tapi katanya kalau dari depan nggak batal. Iya, ini mungkin ini apa ini kasusnya apa? Biasanya kalau cewek itu memang gitu ya. Ya di sini ada biasanya gini deh. Biasanya kalau cewek itu kayak ada yang udara yang keluar dari depan, ya kan? Kalian pernah nggak? Pernah. Nah itu kalau Kak Rizka benar-benar ini sih, benar-benar apa ya, menahan dengan posisi biar udaranya tetap nggak keluar gitu. Biasanya kan kalau cewek itu biar tetap suci ya, menghindari najis, itu kan biasanya dicopot ya kan? Kadang-kadang kan KTK-nya itu dicopot. Ya nggak, kalian kalau menghindari najis gitu gimana? Misalnya habis pipis gitu, takut kalau itunya najis terus dicopot. Nah, biasanya kayak gitu kan otomatis nggak pakai ya, cuma pakai rok gitu kan. Nah, itu biasanya ketika kita sujud itu ada udara yang masuk, kemudian ketika kita duduk ada udara yang keluar. Ya, pintar-pintar kalian untuk menahan dengan posisi duduknya itu biar udaranya tuh nggak keluar gitu loh. Gitu, Imah. Paham? Paham nggak? Iya, Kak, paham. Oke, berarti kalian juga mendapatkan kasus yang sama ya. Tak kira Kak Rizka doang yang gitu, ada udara yang masuk gitu. Kalian sama nggak? Pernah nggak kayak gitu? Sama ya, oke. Sering, Lanjut. Kak. Oke. Sekarang Riva bertanya, wajib. Mengapa perempuan lebih utama sholat di rumah daripada di masjid? Nah, itu Kakak Isyana jawab.
Sebenarnya wanita itu boleh sholat di masjid, tapi sholat di rumah itu lebih baik. Karena Kenapa? kayak lebih utama gitu loh kalau wanita sholat di rumah. Jaga umur. Karena si wanita ini juga menjaga apa ya? Menjaga aura. Menjaga aurat. Kan kalau mau kamu sholat Itu loh, menutup Kak, aurat. yang kalau misalkan kalau ada orang mau ke masjid itu kan pakai sendal aja ya, itu kan termasuk aurat. Nah, Oh ya. menghindari itu. Terus aman buat si wanita itu biar tidak terjerumus dalam fitnah yang kayak dilihat sama kamu lagi. Ih, ada cewek nih sholat kayak gitu loh, Kak. Oh, kamu pernah loh. Oke, lanjut. Coba gimana lagi jawabannya? Kamu offin itu. Kak, kalau semisal sholat rawih itu kan berarti kita harus berjamaahnya itu kan harus banyak orang ya, Kak. Kalau kita kan kalau di rumah anggota keluarganya yang sedikit kan harusnya harus ke masjid. Nah, itu gimana, Kak? Kan itu termasuk wanita ke masjid juga. Oke, yang pertama ya tadi Riva, itu benar tadi jawabannya Kakak Isyana. Jadi kalau sholat di rumah wanita itu lebih utama ya itu tadi biar untuk menghindari fitnah dari orang maupun fitnah nanti yang akan mengancamnya. Entah itu fitnah yang mengancam maksudnya itu kayak apa ya? Udah menjaga diri nih misalnya biar nggak kena fitnah atau piwit gitu kadang-kadang kan gitu ya cowok ya. Terus udah menghindari gitu-gituan, pokoknya udah menjaga dirinya, tapi tetap ada ancaman fitnah. Nah, lebih baik sholat di rumah. Tapi kalau misalnya itu kasusnya sholat tarawih kayaknya apa ya, orang-orang pada nggak fokus deh mau memperhatikan kita ya. Apalagi yang rumahnya deket-deket gitu. Kecuali kalau kalian sholat tarawih pakai lipstik, pakai bedak, dulu ada. Kalau di pas Idul Fitri ya, kadang-kadang kan gitu ya, orang-orang cewek-cewek pada bersolek kayak gitu. Ya intinya itu jangan menimbulkan fitnah gitu. Pokoknya kalau niat sholat aja, jangan apa ya kemayu gitu loh. Jangan kemayu, tahu nggak? Nah, itu aja. Oke, paham Kakak Isyana? Paham, Kak. Paham Kakak Rifa? Paham, Kak. Nah, itu. Terus jangan rame gitu loh. Mau ke masjid ramai, di jalan ngobrol kayak gitu kan itu kayak mengundang entah itu hujatan atau apa, masa ke masjid pada berunding gitu kan, cewek-cewek biasanya pada gitu ya ke masjid sambil ngobrol kayak gitu. Jangan, nanti menimbulkan fitnah. Lanjut. Nah, ini Dila, aku tahu kamu mau bertanya. Silahkan bertanya, Dila. Buat Ibu Isyana ya, saya mau bertanya, gimana kalau sholat itu pas lagi sholat kayak tiba-tiba ketawa gitu, itu harus ngulang lagi atau enggak gitu, batal atau enggak sholatnya gitu. Jawab Kakak Isyana. Kalau itu kayaknya sering deh kalau lagi sholat sama teman-teman kan yang diganggu. Itu tuh diulang sholatnya aja dari awal, jadi wudunya nggak batal kok. Sholatnya diulang dari awal, terus nyari tempat yang sunyi sampai nggak bisa diganggu. Itu kenapa kok ketawa? Sholat ketawa itu kenapa? Banyak setannya, Kak. Setannya manusia kan? Iya, salah satunya manusia. Oke. Yang pertama ya, kalau sholat, ada teman-teman, ingetin dulu teman-temannya. Jangan ganggu, gitu, apalagi sholat. Gitu. Yang tegas, kalau perlu marahin nanti kalau misalnya habis sholat. Gitu ya.
masa sholat diganggu, nggak boleh ya teman-teman semuanya. Kalau ada temennya sholat jangan digangguin, nanti jadinya nggak fokus gitu. Terus kalau misalnya ketawa ya otomatis batal Kak ya. Kalau Kakak Dila sholat ketawa batal, ngulangin sebelumnya baca ta'awud ya. Ta'awud, pikiran sebentar biar fokus, baru nanti sholat gitu, biar pikirannya nggak kemana-mana. Terus tundukan ke ini, ke sajadah. Biasanya kan kadang matanya tuh masih kayak lurus gitu kan, nggak sampai nunduk ke sajadah gitu. Nunduknya ke sajadah biar fokus gitu ya. Ingat kalau ada temennya sholat nggak boleh digangguin. Lanjut, satu lagi dari Grandis. Grandis mau tanya apa Grandis? Kak, kalau misalnya kita nih sholat tapi nggak pakai bahasa Arab, jadi kayak istitahnya itu bahasa Indonesia atau bahasa yang kurang lebih sama kayak artinya yang diartiin bahasa Arab itu sah nggak sholat? Biasanya sih, kalau Kak Ariska belum nemuin ya yang full bahasa Indonesia. Biasanya yang bahasa Indonesia pasti niatnya. Tapi kalau misalnya kayak ruku atau sujud, pasti diajarinya pakai bahasa Arab deh. Tapi emang ada ya, Grandis? Nggak tahu Kak, kan kita orang Indonesia, Heeh. misalnya gitu ya kan, kita udah beda bahasa gitu loh. Kayaknya sejauh ini Kak Rizka belum nemuin deh. Pernah nemuin tapi cuma pas niatnya aja, yang usolli fardhu zuhri kayak gitu dia pakai bahasa Indonesia biasanya. Tapi kalau misalnya kayak sujud, terus ruku, terus tahiyat, gitu-gitu masih pakai bahasa Arab deh biasanya. Ini yang Kak Rizka ya, mungkin nanti Kak Rizka tanyain ke guru Kak Rizka. Tapi ya sedikit-sedikit belajar lah bahasa Arab. Kan bahasa Arab bahasanya ini, bahasa yang dicintai Allah. Ya, oke? Oke, sekarang Kak Rizka yang tanya. Kak Isyana. Nih, Kak Rizka ada pertanyaan nih. Ini pertanyaannya dari orang. Kak Rizka ditanyain. Coba kamu jawab ya. Mana sih pertanyaan dari orang? Pertanyaan panjang ini, Kak. Ini lama nggak apa-apa kan? Kalian ada kuliah lagi nggak? Kan kalian belum ngaji juga. Lama ya, nggak apa-apa ya. Mana ya? Nih. Jadi ada orang ya. Kakak Isyana dengar nggak? Dengar, Kak, dengar. Oke. Ada orang, dia itu sering was-was. Nah, salah satunya pada saat sholat ya. Jadi ketika sholat itu kadang udah takbiratul ihram, ternyata dia was-was, ngulangin lagi, terus sholat kedua kayak gitu lagi, misalnya tahiyatnya tuh kayak ngerasa nggak bener gitu, terus dia ngulangi lagi sholat yang ketiga. Nah, kira-kira kayak gitu sholat mana yang akan diterima, Kak? Was-was itu berarti setiap kali dia merasa nggak yakin ulang lagi dari awal gitu ya, Kak? Iya, betul sekali. Yang pertama itu orangnya yang mau sholat itu sebaiknya karena niatnya mau sholat itu sebaiknya kayak meniatkan diri dengan baik, mengkhusyukkan diri, kemudian tuh mencari tempat yang nyaman. Kalaupun kayak yang tadi kasusnya Dila, lebih baik kita menghindar dari orang-orang yang membuat sholat kita batal. Terus itu aja sih Kak setahu saya. Oke, berarti
Berarti gimana? Berarti eh, itu tadi sholat yang pertama, kedua, ketiga, itu tadi semuanya kira-kira sempurna enggak? Iya, sempurna karena kalau dia mengulang lagi dengan dengan pengulangan yang khusyuk dan baik dan tepat itu sempurna, Kak. Ada enggak yang di sini yang sering was-was sholatnya? Sering, Apa? Kak. Sering ya? Kalian sering banget kok. Iya. Paling sering tuh lupa rokaat itu loh, Kak. Kayak pas Oh, asar paling sering. oke. Kalau misalnya was-wasnya itu bukan lupa rokaat, misalnya kayak, oh kayaknya gerakanku kurang bener deh, oh kayaknya bacaanku kurang bener deh. Ada enggak yang Kalau seperti itu? kalau aku Kak kayak Mm-mm. sholat kan Mm-mm. bacaan sholat gitu, tapi kalau pikiran tuh kadang suka kemana-mana gitu Kak. Itu sah apa enggak? Pikiran kemana-mana berarti eh, berdampak enggak? Enggak sih, cuman kayak baca sholat, terus kayak tiba-tiba pikiran tuh mikirin nggak tahu, kayak yang Hmm, keulang gitu. oke. Kalau Dila gimana? Kurang lebih sama, Kak. Oh, berarti kayak sholat tapi pikirannya kemana-mana. Iya, terus kadang kalau mikir kemana-mana jadi ikut lupa rakaatnya udah sampai rakaat berapa. Oke, oke, oke. Kalau kasusnya seperti itu manusiawi ya. Tapi lebih baik sebelum itu harus zikir dulu biar fokus gitu. Terus kalau misalnya emang benar-benar terganggu pikirannya, boleh meludah ke kiri. Meludahnya bukan ngeluarin air liur banyak ya, Dek ya. Ya, Kak ya. Jadi meludahnya kayak gitu aja. Tuh ke kiri 3 kali gitu. Biar fokus lagi gitu. Terus itu tadi yang pertama kali Kak Rizka bilang kalau mau sholat harus benar-benar difokuskan gitu biar pikirannya tuh kosong gitu loh. Terus ada trik lagi ini dari gurunya Kak Rizka dulu pas di sekolahan. Kalau sholat itu kalian setidaknya harus mengerti artinya gitu. Misalnya ya sholat kabiro walhamdulillahi katiro. Terus sampai di bacaan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu tuh kalian waktu sholat itu kayak benar-benar memahami artinya biar nanti kalian fokus gitu. Pas misalnya dari inna sholati wa nusuki, sesungguhnya sholatku, ibadahku, matiku, hidupku itu karena Allah. Kayak gitu nanti kalau misalnya ruku gimana sih? Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Maha suci Allah yang maha agung. Terus kalau sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Maha suci Allah yang maha tinggi. Gitu-gitu biar kalian itu fokus gitu. Jadi kalau sholat itu sambil kayak di dalam hatinya itu, di dalam pikirannya itu ini apa? Menerjemahkan bacaan-bacaan sholat, pikirannya itu fokus sama Allah gitu. Jadi lisannya menyebut, hatinya itu Allah, pikirannya itu ini apa menerjemahkan arti bacaan sholat gitu. Biar pikiran kalian nggak ke cucian, tugas, makan gitu ya. Paham nggak siapa tadi yang nanya ya? Oh iya, itu untuk Riva sama Dila. Paham nggak, Kak? Ya, kok Riva hilang? Gitu ya. Lanjut, Ima. Ima mau bertanya apa? Kak, kalau itu misalnya apa ya tadi? Aku kick nanti kamu dari Zoom. Itu Kak. Apa? Oh, kalau lupa rokaat sholat kadang saya itu langsung sujud sahwi namanya ya Kak, apa tilawah? Sujud sahwi. Sujud Iya. sahwi dong, Kak. Iya, maaf. Iya. Sujud sahwi, Kak. Saya Iya. langsung itu aja, gak meludah, jijik.
Sujud sahwinya dilaksanain di Di mana? akhir, Oh pas ya, sebelum salam. oke, ya gitu, Mantap. gitu juga Boleh, boleh. Kak? Waduh. Ya, gitu ya Kak. Oke, udah semua? Udah semua belum? Pertanyaannya udah ya, Fitria, ada pertanyaan nggak Kak? Kak, misalnya sholat yang gerakannya cepat gitu, itu sah nggak sih, Kak? Tuh, jawab Kak Isyana. 1, Eh, 2, saya pernah dengar kalau, tapi saya lupa dengar dari siapa. Pokoknya itu saya lagi kayak scroll di IG atau enggak saya lihat cuplikan di YouTube. Itu tuh ada yang bilang kalau sholatnya cepat itu gunanya untuk meminimalisir kita tuh lupa rakaat dan memikirkan hal-hal yang lain kayak gitu. Tapi nggak tahu yang bener yang mana. Gini loh Kak, Riva, Fitria, siapa yang hadir yang enggak? Yang belum hadir Kak Amel hadir ya? Amel hadir, Gradis. Yang belum itu Nabila. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Siapa yang belum hadir? Oke, tadi betul sih Isyana ya. Itu tuh maksudnya itu imam sayang ya. Jadi kalau misalnya imam kan imam terawih tahu nggak? Imam terawih kan cepet banget ya kayak kereta api ya. Atau enggak ya imam biasanya gitu. Ada yang lama banget ya. Terus katanya kalau lama itu nanti kemungkinan nanti malah memikirkan sesuatu. Kak Rizka ya juga pernah manusiawi ya, manusiawi. Kalau misalnya imamnya ini apa namanya lama, Kak Rizka mikirin sesuatu emang gitu. Kepikiran apa gitu. Terus kadang juga itu tadi ini udah rakaat berapa ya, malah Kak Rizka ya jadi yang was-was. Jadi yang apa ya, yang proporsional ya apa ya tumak ninah gitu loh ya, tumak ninah, terus bacaannya bagus, terus kayak apa ya efisien gitu loh, nggak lama banget, nggak cepet kayak kereta api, jadi di tengah-tengah gitu, pokoknya menyentuh aja sholatnya gitu ya. Siapa tadi yang bertanya? Fitria Eka ya, itu ya Kak. Jadi kalau misalnya cepet malah nanti gimana? Malah nanti nggak hanya menggugurkan kewajiban, entah diterima atau enggak. Tak kasih tahu ya Dek ya. Perkara yang sangat diterima 100% itu adalah kesalahan atau dosa. Kalau ibadah itu belum tentu diterima 100% gitu. Tapi kita tetap husnuzon kalau ibadah kita diterima. Tapi ya itu tadi, yang kemungkinan diterima 100% itu dosa, tapi yang kemungkinan tidak diterima juga ada, yaitu ibadah gitu. Makanya melakukan ibadah itu sebaik mungkin gitu ya. Oke. Semuanya sudah ya, semuanya udah bertanya. Sekarang terima kasih Kakak Isyana, bagus, udah bagus presentasinya, jawabannya juga bagus. Cuma yang masih harus diperbaiki bacaan ya, membaca Arab itu harus tetap diperbaiki. Nggak boleh cuma pas taklim aja diperbaiki. Tapi itu juga harus diperbaiki. Oke, sekarang silahkan buka Al-Quran surah apa ya yang sulit ya? Oke, sekali lagi terima kasih Kakak Isyana, jawabannya udah bagus ya, senada gitu, senada sama Kak Rizka. Besok jadwalnya Kakak Dila
semuanya wajib mengumpulkan permasalahan-permasalahan di sholat, baik itu dimulai dari wudunya atau pokoknya bersucinya itu nggak apa-apa, nanti dikumpulin di chat biar nanti Kakak Dila bisa menjawab. Oke, sekarang buka Al-Quran surah Surah An-Nur deh. Surah ke-24. Dila itu apa ya, Kak? Buat kamu PPT-nya kasih judul aja menjawab pertanyaan seputar sholat gitu ya, cuma untuk background aja, nggak usah bikin materi, kan nanti materinya ini jawaban kamu atas soal-soal dari teman-teman yang lain. Oke, silakan dibuka Al-Quran surah An-Nur. Silahkan dimulai dari Fitri ya, Kak. Oh, Grandis mau. Bentar ya. Kakak Fitria, kamu udah buka belum? An-Nur kan, Kak? Iya. Udah. Oke. Dibaca 3 ayat ya. 3 ayat kebanyakan nggak? Ini jam berapa sih? Jam 14. Nggak apa-apa lah. 3 ayat deh. 3 ayat, Kak. Dari ayat pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Suratun anzalnaha wa faradnaha wa anzalna fiha ayatim bayyinatin la'allakum tadhakkarun. Az-zaniyatu waz-zaniya fazalidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wala ta'khuzukum bihima ra'fatum fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir wal yashhad adzabahuma ta'ifatum minal mu'minin. Az-zani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikah. Gimana Mas Rizky? Itu lanjut sayang. Waz-zaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrik. Wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. Oke, semuanya udah mendengarkan ya. Nah, untuk Kakak Fitri, panjang pendeknya belum, sama ada yang keseret sayang. Ya, misalnya ini tadi. Ayat 2 dulu ya. Tadi kan di situ kan az-zaniyatu waz-zani. Kamu baca waz-zaniyah, az-zaniyatu waz-zaniyah. Tadi kamu bacanya pakai fathah, padahal di situ nggak ada fathah. Az-zaniyatu waz-zani, waz-zani, waz-zani. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin. Maaf ya Mas, saya Zoom nggak apa-apa. Itu ya. Terus yang kedua itu jangan diseret. Yang wala ta'khudkum.
Wala ta'khudkum. Kamu bacanya wala ta'khudukum. Khudukum. Gitu. Jadi kayak ada dumahnya. Padahal di situ nggak ada dumahnya. Kalau sukun harus bersih. Wala ta'khudkum. Bukan wala ta'khudukum. Kesannya terdengarnya kayak ada dumahnya. Padahal itu sukun. Kak. Terus sama dengung, dengungnya yang sedikit lama ya, nggak boleh ing kuntum, itu nggak boleh ing kuntum ta'lamun, itu misalnya. Jadi jangan ing kuntum, nggak boleh. Terus sama panjang pendeknya diperhatikan, gitu ya Kak. Oke, coba ulangi lagi di ayat 3, coba nafas dulu. Az-zani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikah, misalnya gitu. Nafas yang panjang dulu. Az-zani la yang Itu ada alifnya enggak, Kak? Az-zani. Nah, konsentrasi. Az-zani la yang illa zaniyatan aw musyrikah. Lanjut, Kak. Waz-zaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrik. Wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. Oke, gitu ya, intinya di ngelek ya. Intinya dicatat, Kak. Nanti masukan-masukan dari Kak Rizka dicatat, oke? Oke, sekarang Grandis. Lanjutkan Kak, 3 ayat Kak. Kita habis ini ada kelas, jadi habis Grandis ambil ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yarmunal muhsanati tsumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada'a fajliduhum thamanina jaldatan wa la taqbalu lahum syahadatan abada wa ulaika humul fasiqun illal ladzina tabu min ba'di dzalika wa aslahu fa innallaha ghafurur rahim walladzina yarmuna azwajahum wa lam yakul lahum syuhada'u illa anfusuhum fa syahadatu ahadihim arba'u syahadatin billahi innahu laminas shadiqin. Oke, lanjut Kakak Amel. Kok suaranya nggak ada, Kak? Bismillahirrahmanirrahim. Misatu anna la'natallahi alaihi in kana minal qadzibin. Kho apakah? Adibin. Wa yad'u anhal azaba anfas hada arba'a syahadam Syahadatim min billahi innahu laminal kadhibin wal qamisata anna godoballahi alaika in kana minas sholihin.
Coba ayat 9, Kak. Baca, Kak. Ulangi, Kak. wal khamisata anna Anna itu ada alifnya enggak, Kak? wal 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 khamisata anna qulubullahi alaika kana minas shodiqin. Oke. Kalau misalnya nggak ada alif atau wawu sukun atau ya sukun nggak boleh dibaca panjang ya, Kak. Anna. Oke. Lanjut dulu, Kak. Satu ayat lagi, ayat 10. Oke, sekarang balik lagi ke Grandis. Grandis, kalau misalnya udah lancar, misalnya ini ya, kasusnya udah lancar, harus tetap ini, apa namanya, perhatikan nafasnya. Kamu tadi terlalu cepat. Kamu tadi terlalu cepat di ayat ya nge-lag. Oke, Grandis, halo. Iya, Kak. Kamu tadi tuh bacanya terlalu cepat di apa ya? Di ayat berapa ya, Kak? Di ayat Terakhir kayak 4, enggak, ayat 4, sayang. Ayat 4 kamu cepet banget loh, kamu terak semuanya. Sama itu tadi, wala taqbalu lahum syahadatan, padahal hanya ada alifnya, syahadatan abada. iya. Oke, coba ulangi yang bagus, yang santai. Santai. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yarmuna al-muhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada'a fajliduhum samaniyata jaldatan wala taqbalu walahum syahadatan abada. Ya Allah, sinyalnya jelek banget. Di sana crowded, po. Crowded banget, po. Kak. Oke, karena Iya, Kak. karena terlalu crowded, kamu nggak fokus nih. Ada yang itu lagi keselip tadi. Ini sinyalnya jelek sekali. Kenapa ganti pakai masker? Mau ke kelas, Kak. Udah ditungguin teman-teman. Oke. Selanjutnya, Kakak Dila. Ayat 11 ya, Kak? Ya. Ya. Assalamualaikum. Duluan, geng. Kak. Innallazina ja'u bil ifki usbatum minkum la tahsabu syarral lakum bal huwa khairul lakum likullim ri'im minhum maktasaba minal lis wallazi tawalla
kibrahu minhum lahu azabun azim. Laula iz sami'tumuhu zannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khairan wa qalu hadza ifkum mubin. Laula za'u alaihi bi arba'ati syuhada fa islam yatu bisyuhada ifa ulaika yang dallahi humul kazibun. Oke. Berapa ayat sih? 3 ayat, Kak. Bentar, Kak. Ya, Ini aku bisa share screen nggak sih? bisa Kak. Oke. Nih, Kak Rizka tulis ya. Kok kecil? Jelek banget. Nih Kak, coba perhatikan yang pertama, kola. Kamu pakai HP apa pakai Al-Quran itu? Pakai HP. Kalau pakai HP nggak ada itunya, wakaf-wakafnya soalnya. Jelek banget ini. Diusahakan pakai Al-Quran biar tahu wakafnya. Kalau pakai HP emang gitu Kak, nggak ada itunya, jadi kamu tabrak semuanya. Al-waslu Allah. Yang pertama, innalladzina ja'u bil ifki usbatum minkum itu ada kolanya Kak. Jadi di atas lafadz minkum itu ada kolanya. Kola apa? Al-waqfu aula. Berarti berhenti lebih utama. Kalau kamu tadi kan kamu terjang semuanya Kak. Terjang sampai ayat terakhir Kak. Jadi kamu tadi gini. Innalladzina ja'u bil ifki usbatum minkum la tahsabu asyarrul lakum bal huwa khairul lakum likulli imri'in minkum maktasaba minal itsmi walladzi tawalla kibrahu minkum lahu adzabun adzim. Itu. Jadi kalau pakai HP nggak ada itu. Kalau pakai Al-Quran kan ada tanda wakafnya. Jadi kamu tahu mana yang berhenti, mana yang boleh terus gitu. Takutnya nanti kamu nggak kuat, kamu tabrak. Kamu kan tadi nggak kuat ya. Nggak kuat terus kamu tabrak-tabrak gitu. Lebih baik kalau nggak kuat berhenti. Dengerin ya Kak. Ini denger nggak Kak? Dengar Kak. Suara gue nggak keluar ya? Dengar Kak. Innalladzina ja'u bil ifki usbatum minkum. Berhenti. La tahsabuhu syarran lakum. Berhenti. Bal huwa khairul lakum. Berhenti. Likulli imri'in minhum maktasaba minal its. Kamu bisa berhenti atau enggak itu, soalnya itu jaiz, boleh berhenti atau terus. Kalau misalnya berhenti gitu tadi ya, likulli imri'in minhum maktasaba minal its. Kalau lanjut, likulli imri'in minhum maktasaba minal itsmi walladzi tawalla kibrahu minhum lahu adzabun adzim gitu. Kalau terus, kalau misalnya enggak bernafas kamu tabrak-tabrak,
nanti malah itu Kak, malah kurang bagus ya. Jadi lebih baik nafas dulu, berhenti. Lanjut sama tasydid, tanda tasydid tadi di wal mu'minatu. Mukminat kan nggak ada tasydidnya Kak, yang ayat itu loh Kak, ayat 12 Kak. Kan wal mu'minuna nggak ada tasydidnya, kamu tasydidin laula id sami'tum dhannal mu'minuna wal mu'minat. Padahal nggak ada tasydidnya loh Kak. Berarti bacanya yang betul apa? Wal mu'minatu tanpa tasydid. Jadi jangan double N. Wal mu'minatu. Gitu ya Kak. Oke, sama apa lagi ya Kak? Sama tadi di coba ulangi ayat 13 Kak, baca Kak. Laula ja'u alaihi bi arba'ati syuhada fa izlam yatu bi syuhada'i fa ulaika 'indallahi humul kadzibun. Nah, ya, di indallah, jangan indallah, dan indallah. Coba indallah. 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 Nah, jadi jangan indallah. Itu jangan ya. Indallah. Indallah. Dallah, dallah, dallah gitu ya. Oke, lanjut. Bagus Kak, udah bagus. Lanjut Kakak Shana. Isyana Saraswati. Silahkan menyanyikan lagu Bila Memang Astagfirullah. Astagfirullah. Ayat Ayat 14 ya, Kak. Kak. Iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu fid dunya wal akhirati lamassakum fima afadtum fihi azabun azim. Istalaqawnahu bi'alsinatikum wa taquluna bi'afwahikum ma laysa lakum bihi ilmu wa tahsabunahu hayyinan wa huwa indallahi azim. Walaula istamitumuhu qultum ma yakunu lana an natakallama bihadza subhanaka hadza buhtanun azim. Oke. Coba Kak. A'u. Jangan a'u. Kembali. A'u. Jangan a'u. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jangan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jangan a'u. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Oke, sedikit betul, tapi yang pertama A. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Oke, sekarang lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi
minasyaitonir rajim. Oke. Bagus, bagus Kak. Lanjut Kak. Ini kamu jangan diserempet-serempet. Ya, kasusnya sama kayak bukan Riva. Fitri ya. Jadi masih keserempet. Tadi kamu baca ayat itu ya Kak, 16 kan? Berapa sih Kak? 14 sampai 16. Ya, walaula fadlullah fadl. Do kan bukan huruf qalqalah Kak, enggak usah mantul. Walaula fadlullahi, jangan fadlullahi. Biasa. Walaula fadlullahi, bukan fadl. Kak, coba ulangi. Walaula fadlullahi. Sampai akhir dong, Kak. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu fid dunya wal akhirati lamassakum fima afattum fihi azabun azim. Azim, agak mencucuk Kak. Azim. Jangan azim. Aduh. Bercucunya jangan di akhir Kak. Azim. Pokoknya intinya itu kalau zo agak mencucuk sedikit, jangan kayak zal, azim. Kalau zal kan azim. Kalau do ada kayak mencucunya azim. Coba perhatikan. Azim. Beda nggak? Oke. Sama. Tuh Kak. Fima, jangan fima, fid dunya wal akhirati lamassakum fima afattum fihi adzabun azim. Gitu ya, jangan fima afattum fihi adzabun azim. Tapi udah bagus loh Kak. Tadi daripada yang pertama kamu presentasi sama ini bacanya lebih bagus yang ini. Ya, tapi masih ada yang panjang pendeknya, masih ada yang keliru, Kak. Sama huruf qalqalah harus kamu tahu. Qata bujadin. Jadi do itu enggak termasuk huruf ini. Jadi kamu harus tahu mana yang dimantulin, mana yang enggak dimantulin. Itu ya, Kak. Oke. Ini berapa ya? Jam berapa? Oke. Gitu ya, Kak? Paham? Iya, Kak. Paham. Oke. Sekarang Rifa. Kok tinggal Rifa sih? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya'izukumullahu an tahudu limaslihi abadat. Limaslihi apa limitlihi? Limislihi abadana in kuntum mu'minin. Wa yubayyinullahu lakumul ayati wallahu alimun hakim. Innal ladzina yuhibbuna fahisatu fil ladzina amanu lahum adzabun alim.
Fid dunya wal akhirah. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu wa annallaha ra'ufur rahim. Oke. Sadaqallahul azim. Coba kayak Isyana. Tahu. Coba Kak. Tahu Kak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Oke. A, coba baca A. A A. A A. A U. Jangan A. Jangan A. A. A A. A A A. A. A A. A A A'u. A'u. Nah, a'u. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Oke. Sasha. Sasha. Jangan Sasha. 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 Jangan Sasha. Sa. Sa. Sha. Sha. Sasha. Sasha. Masih Sasha. Sa. 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 Sha. Sha. Sasha. Sasha. Coba yang di ayat 19 coba ulangi. Innal ladzina yuhibbuna antashi al-fahishatu fil ladzina amanu lahum adzabun alim. Coba ulangi. Innalladzina yuhibbuna Innal ladzina yuhibbuna antashi. Nah, gitu. Jangan tasi ya. Kamu tadi tasi pertama kali. Innalladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum adzabun alim. Itu lam alif boleh lanjut ya, Kak? Iya. Alimu fit dunya wal akhirah. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sama kayak Isyana di ayat 20. Walaula fadlullahi fadlu, jangan dimantulin. Fadlu, jangan fadlu. Itu bukan huruf qalqalah. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu wa annallaha ra'ufur rahim. Walaula fadlu. Nah, gitu. Walaula fadlu. Walaula fadlullah. Masih fadlu. Masih fadlu. Walaula fadlullahi. Masih kan? Iya. Fadlu. Fadlu. Jangan fadlu. 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 Nah, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu wa annallaha ra'ufur rahim. Walaula fadlu. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu
Nafas dulu Kak. Wa annallaha ra'ufur rahim. Oke, usahanya udah bagus. Ya, ingat yang huruf qalqalah itu ini Kak. Ini semoga aku masih ingat ya. Qaf, to, ba, jim, dal. Kalau misalnya tulisannya kayak gini, baru kamu mantulin nggak apa-apa. Fa, dalam, bacanya fadlu, bukan fadlu. Tapi kalau to, bacanya fadlu, bukan fadlu. Ya, ingat. Kotak bujadin koftok bak jim dal itu mantul. Yang kalau sukun mantul, tapi kalau selain itu nggak mantul kan. Oke, sama satu lagi catatan. Rifa masih patah-patah bacanya ya. Kayak gini misalnya. Walaula fadlullahi alaikum rahmatullahi wa annallaha ra'ufur rahim. Masih banyak yang patah, tapi ada juga yang lancar gitu. Jadi gerakan mata dilatih lagi biar fleksibel matanya. Oke? Lanjut. Nashwa. Halo Kak. Ya, Kak. Oke, Nashwa baca ayat 21 ya Kak. Sampai 20, ini jam berapa sih? 23 nggak apa-apa sih Kak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan wa may yattabi' khutuwatis syaitan فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنفوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. Sadaqallahul azim. Oke Kak, udah lancar ya Kak. Tapi masih ada yang keselimpet-selimpet Kak. Misalnya tadi, mana tadi ya? Lu'ifu, itu lu'ainu sayang. Lu'ifu. Coba ulangi ayat 23. Innalladzina yarma'unal muhsanatil ghafilatil mu'minatil lu'inu fid dunya wal akhirah walahum adzabun azim. Oke, gitu ya Kak. Tinggal Nashwa diperlancar lagi, diperbagus lagi, makhorijul hurufnya dimantengin ya. Ya Kak. Oke, Ima. Mana dia Ima? Nah, hilang kan? Hilang orang ini. Iya Kak. Halo Kak. On cam Kak. Bentar, jangan deh Kak, soalnya lagi di luar. Kenapa emang kalau lagi di luar Kak? Iya, aduh. Kamu pakai apa itu? HP?
Pakai HP, Kak? Kenapa, Kak? Kamu pakai HP apa pakai laptop, Kak? Pakai HP, Kak. Oh, ya udah. Yuk. Ayat keberapa ya, Kak? Nah, kan ini ketara nggak memperhatikan. Iya, maaf ya, Kak. Ayat 24, Kak. 24 Sampai 27. sampai 27. Hukuman bagi yang tidak memperhatikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Yauma idzi yuwaffihimullahu dinahumul haqqa wa ya'lamuna annallaha huwal haqqul mubin. Al-habithatu lil habithina wal habithuna Alha Pak Alfa. alha Ya. al-habithatu lil habithina wal habithuna lil habithati wat thayyibatu lit thayyibina wat thayyibuna lit thayyibati ulaika mubarrauna mimma yaquluna lahum maghfiratu wa rizqun karim. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tastanisu wa tusallimu ala ahliha dzalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun. Sadaqallahul adzim. Oke, tadi Kak Rizka komen apa sama Isyana sama Rifa? Enggak. Nah, hilang lagi nih. Ini emang ini kayaknya titisannya jelaku. Kak. Halo. Kamu offin itu, Kak, mic-nya. Ima. Iya, Kak. Kamu tadi ingat nggak komennya Kak Rizka sama Rifa sama Isyana? Enggak. Yang pertama kali. Enggak. Oh, harus dihukum ini. Nggak memperhatikan. Nanti baca ini ya, habis maghrib baca 1 juz. Iya, enggak. Coba A. 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 A'udzu. A'udzu. Jangan a'udzu. 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 Masih sama Kak. A'u. A'u. Nah, masih AU. A'u. Tolong jangan emosi. Coba ulang lagi, Kak. A. 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 A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dicontohin, diulangin, Kak. Iya dong, Kak. A'udzu. 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 A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Oke, diingat-ingat ya, Kak. Pokoknya jangan AU ya. A'u.
Bunyinya itu berbeda Kak antara ain sama alif. Kalau alif jelas nggak ditenggorokan a. Kalau ain ditenggorokan di dalam sini loh Kak. Di dalam sini. Keluarnya di sini. A-u gitu ya Kak. Nah, pokoknya dilatih itu, dilatih. Terus ayat 24 Kak. Enggak deh, ayat 26 itu kho, bukan ha. Al-kho. Al-khabithatu lil-khabithina wal-khabithuna lil-khabithat. Ulangi. Diulangi, Kak. Iya dong. Al-khabithatu lil-khabithina wal-khabithuna lil-khabithati. Oke. Terus sama Kak Iva, ini ya Kak, apa? Perhatikan sama tanda sukun, tanda wakof. Tadi ada yang sebenarnya itu diterusin sih Kak. Betul, kamu diterusin. Jais, tapi kamu ini kayak nerusinnya tuh wangun gitu loh. Kayak ini mau berhenti apa enggak gitu Kak. Ya. Ya, iya. Oke. Sama. Udah, itu aja. Selainnya dilancarin ya Kak. Ya Kak. Oke, coba semuanya itu ya. Apa? Coba chat Kak Rizka terakhir kali buka Kak. Salah satu. Riva lagi pegang HP kan? Kak. Siapa ini yang pegang HP? Nashwa. Nggak pegang HP, Kak. Saya pegang, Kak. Coba Kak, terakhir kali chat Kak Rizka nyetorin surah apa? Soalnya datanya Kak Rizka yang di HP langsung saya terakhir kali itu setoran yang kan? apa ya ini? Oh, yang hadis itu Kak. Yang surah Kak? Iya, surah Maryam. Hah? Al-Kausar, Al-Ma'un, Al-Quraish. Oh, oke. Oke. Apa surah Quraisy? Al-Ma'un? Apa Kak? Al-Ma'un, Al-Quraish sama Al-Kausar. Oke. Surah Maryam juga. Oh, itu yang itu ya. Riva. Ya, hilang ini. Mana ini? Fitria. Iya, Kak. Coba kamu lihat, Kak. Chat terakhir, Kak. Ya, udah. Kamu nyetorin surah apa, Kak? Al-Lahab, An-Nasr, sama Al-Kafirun. Saya tak cek dulu ya. Oke. Oke, nanti Kak Rizka chat di grup ya untuk yang lain-lainnya. Ini pada istirahat kok. Mana ini semuanya? Nanti aku akuin nanti loh. Oke.
Terima kasih, hari ini taklimnya online, besok ya, besok udah mulai offline ya. Ya kan, kalian udah di Jogja semua kan? Besok kapan, Kak? Kapan ya? Jumat. Jumat, Kak. Gimana, Kak? Ya, Jumat. Jumat ya. Offline ya, Kak? Iyalah. Ya, balik Biar- Solo. Loh, kamu lagi di mana? Lagi di mana kamu? Lagi di Jogja, cuman Jumat itu disuruh balik Solo. Oh. Ya. Oke deh. Diomongin lagi. Oke. Jangan lupa besok yang bagian itunya ya, Dila. Dan Iya. nanti Kak Rizka seperti biasa telepon-telepon buat cek apa ngaji, entah itu hafalan ataupun ngaji lagi. Terus, Oke, terima kasih untuk Isyana, kok pakai Rifa sih ini. Terus, terima kasih semuanya udah memanfaatkan, udah bergabung di taklim ini. Semoga bacaannya tambah baik ya. Terus, jangan masuk kuping kanan keluar kuping kiri. Catat besok kalau offline kalau ada yang salah nanti Kak Rizka hukum ya. Oke, kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kak Rizka. Ya. Makasih. Kalian kuliah enggak? Kuliah banget. Iya, Po, sok sibuk. Habis ini, Po, sore ini, Po. Enggak sih, Kak. Tadi pagi sampai jam Oh. Tapi ada yang online enggak? Masih ada yang online enggak? ada. Masih ada. Oke, sampai ketemu besok. Bye-bye. Gimana ya cara matiinnya ya? Matiin. Kalau udah di-record kayak gini, gimana, Kak? Tinggal stop nanti udah Udah tersimpan nge-save sendiri. sendiri ya, Kak? Tapi ini tadi yang record siapa sih? Aku apa kamu? Aku kan? Saya deh kayaknya. Iya, Po. Atau dua-duanya? Coba ya nanti Kak Rizka stop share. Kamu juga nanti siapa yang save. Oke, bye-bye. Iya. Kak. Mana sih? Sulit.